ada Bang Wawan. Renata, apa kabar? Sehat. Sehat. Sibuk nggak Bang? Enggak. Ngobrol-ngobrol nih. Boleh. Iya, ini lama nih kita nggak ketemu ya. Iya, udah lama nggak diskusi. Iya benar. Pengen Apa ngobrolin reformasi birokrasi Bang nih? RB. Boleh. Apa yang mesti kita obrolin? Jadi Bang, sebenarnya apa sih yang jadi sasaran reformasi birokrasi ini? Dan kalau kita merujuk dari Permen Pan RB nomor 25 2020, apa yang menjadi dasar petunjuk pelaksanaan kebijakan RB ini Bang? Oke. Jadi sebenarnya RB itu dalam bentuk sasarannya adalah upaya dari pemerintah Indonesia, pemerintah kita itu untuk melakukan perubahan, melakukan pembenahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan kita. Proses tersebut diantaranya dilakukan dengan menata ulang birokrasi kita dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, serta dengan melakukan banyak terobosan-terobosan baru dalam birokrasi dengan langkah-langkah yang memang konkret dan bisa diimplementasikan. Dan RB ini harusnya dilakukan secara sungguh-sungguh, ya, dan dilakukannya dengan di luar kebiasaan kita yang pada umumnya kan kaku kalau birokrasi itu. Dan tentu kalau ini sudah diimplementasikan, kita berharap paradigma berpikir kita juga berbeda, ya, berubah, dan sifatnya RB itu harusnya implementatif. Implementatifnya kepada seluruh perangkat pemerintahan kita, jadi bukan hanya sebagian tapi seluruhnya. Nah, kalau tadi Rena bilang tentang Permen Pan 25 2020 itu kan Permen Pan yang isinya tentang bagaimana roadmap itu disusun oleh setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Nah, ini sebenarnya jadi dasar petunjuk teknisnya adalah Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Nah, ini tentunya kita buat sebagai sebuah lembaga dan birokrasi itu menjadi agile, lincah, ya, kemudian bisa adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau soft landing dari RB itu sendiri, yaitu birokrasi berstandar dunia. Kira-kira begitu. Nah, tadi kan Abang bilang nih, jadi RB ini adalah upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan pembenahan. Nah, sebenarnya tujuan dari RB ini apa sih Bang? Ya, kalau kita bicara tujuan dari RB itu jelas upayanya, sasarannya tadi seperti kebirokrasi pemerintahan, dan tujuannya itu mencetak birokrasi dan aparatur sipil negara yang profesional dengan karakter yang adaptif, yang berintegritas, punya kinerja yang tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta mampu melayani publik dengan baik, ya, netral, kemudian sejahtera, dan mempunyai dedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara kita. Nah, di dalam konsep penjelasannya lebih lanjut kan kita juga udah kenal core value ASN berakhlak nih ya Renata. Nah, iya benar. Ini pasti sudah sangat booming di kalangan kita ASN. Iya. Nah, core value ASN berakhlak itu kan menjadi bagian sebenarnya dari RB itu sendiri. Nah, RB itu sendiri juga ingin mencoba mereformasi mindset birokrasi kita di pemerintahan Indonesia. Nah, ini apa nih langkah-langkah awal sebaiknya yang dilakukan dalam mereformasi mindset birokrasi kita nih, Renata? Kalau kita ngelihat dari kepentingan birokrasi nih Bang, apalagi bagi perubahan mindset ASN kita dalam melaksanakan birokrasi pemerintahan. Yeah. Kita harus ada langkah-langkah awal nih Bang. Seperti yang pertama, kita harus memastikan bahwa RB ini dan nilai-nilainya itu benar-benar diinternalisasi. Iya, betul ya. Yang kedua, kita harus menerjemahkan RB ini dan nilai-nilainya ke dalam fungsi organisasi pemerintahan. Nah, yang ketiga, kita harus bisa mereformasi struktur organisasi sesuai dengan visi dan mandat dari RB ini Bang. Oke. Jadi sebenarnya RB ini penting banget ya. Penting dong kalau Bang. Kita lihat dari tujuan, sasaran, dan tujuannya tadi kan mereformasi mindset juga ya birokrasi kita. Ya, mungkin kita akan diskusi lebih lanjut mungkin menurut Renata gimana nih? Iya. Kayaknya diskusi kita bakal panjang sih Bang. Oh iya, benar sekali. Nanti kita lanjutin lagi ya. Boleh. Thank you banget Bang. Oke, baik, terima kasih. Oke.
Mbak, tahu nggak apa saja sih area perubahan reformasi birokrasi dalam Permen Pan RB nomor 25 tahun 2020? Salah satunya area penguatan sistem pengawasan. Wah, bener. Makasih ya, Mbak ya. Mas. Tahu nggak, Mas? Area manajemen perubahan. Makasih, Mas ya. Sip. Pak, misi, Pak. Area penguatan akuntabilitas. Bener, cocok. Makasih banyak ya, Pak ya. Kakak, tahu nggak? Area penguatan kelembagaan. Lo tahu nggak, Mbak? Area penguatan tata laksana. Satu lagi. Area penguatan sistem manajemen SDM ASN. Yuk, lanjut lagi. Let's go. Coy, ada lagi satu lagi. Kita tagih. Area penguatan peraturan perundang-undangan atau deregulasi kebijakan. Lanjut, makasih ya, Mbak. Mas, tahu nggak? Area penguatan kualitas pelayanan publik. Tahu nih. Udah cocok. Dapat 8 kita. Yuk, kelar. Makasih ya, Mas. Thank you. Ada Renata. Ada Bang Wawan duduk, Bang. Oke. Bang, kita lanjutin diskusi yang tadi yuk. Oke. Oh iya, kita tadi diskusi tentang reformasi birokrasi ya. Nah, iya. Sampai mana ya tadi, Bang? Oh, kalau nggak salah kita tadi diskusi tentang tujuan, sasaran, dan manfaat benar, reformasi birokrasi ya. Kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi kan, kita kenal ada area perubahan di dalam reformasi birokrasi itu ya, Renata. Nah, iya, Bang. Nah, salah satunya dari 8 itu ada yang namanya area manajemen perubahan. Gimana sih sebenarnya cara atau strateginya untuk melaksanakan area manajemen perubahan ini? Nah, manajemen perubahan itu kan adalah cara birokrasi untuk berintegrasi dan meningkatkan kinerjanya ya, Bang ya. Yeah. Nah, cara-caranya itu yang pertama, peran agen perubahan ini harus secara konkret. Itu kan kita ya, Bang ya. Iya, betul. Nah, sebagai agen perubahan. Nah, yang kedua, kita juga harus menjalankan komitmen pimpinan nih. Nah, yang ketiga kita harus bisa membangun budaya kerja. Berarti strategi semua ya, 3 strateginya iya. itu ya. Oke, kemudian kan yang kedua itu di area perubahan RB-nya itu ada yang namanya area penguatan sistem pengawasan. Nah, benar. Nah, di dalam area penguatan sistem pengawasan ini kan ada cara-cara untuk mewujudkan atau melaksanakannya. Nah, seperti apa caranya menurut RB ini untuk penguatan sistem pengawasan? Nah, Bang, tujuan dilaksanakannya area penguatan sistem pengawasan ini kan adalah untuk membuat sistem pemerintahan kita ini menjadi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Betul. Nah, ada hal-hal nih yang harus kita lakukan. Apa aja dalam melakukan area penguatan sistem pengawasan ini. Nah, yang pertama, kita harus patuh terhadap laporan harta kekayaan pejabat negara. Nah, yang kedua, kita harus patuh terhadap laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Nah, yang ketiga, mekanisme pengendalian aktivitas berjenjang. Nah, keempat, penurunan pengaduan masyarakat. Nah, biasanya semakin minim pengaduan masyarakat, artinya sistem pengawasan kita semakin baik dong, Bang. Iya, betul ya. Nah, yang kelima, ada keberhasilan pembangunan zona integritas. Dan terakhir, yang keenam, ada peran APIP sebagai assess dan assist. Assess sebagai pengawasan, assist sebagai pendampingan. Nah, gitu, Bang. Berarti cukup banyak ya di dalam area penguatan pengawasan ada ini. 6. Ada 6 ya strateginya. Nah, Bang Wawan, apa sih aspek kritis dalam area penguatan akuntabilitas dalam RB ini, Bang? Oke. Dalam reformasi birokrasi untuk area penguatan akuntabilitas ini sebenarnya mengarahkan pada peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasinya. Jadi lebih menekankan kepada akuntabilitas kinerja. Ya, jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk area penguatan akuntabilitas ini yang pertama adalah bagaimana penggunaan anggaran pemerintah ya itu dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, bagaimana memanfaatkan aplikasi akuntabilitas kinerja ini dengan baik. Dan yang ketiga, caranya adalah dengan capaian kinerja ini menjadi dasar untuk memberikan reward dan punishment kepada aparatur sipil negara yang menjalankan birokrasi ini sendiri. Dan yang keempat,
peta strategi sesuai dengan kerangka logis dari kinerja itu sendiri. Kira-kira itu yang harus kita lakukan di dalam area yang ini. Nah, terus Bang, apa yang menjadi tujuan dari area penguatan kelembagaan dalam RB ini, Bang? Oke. Jadi di dalam area perubahan yang selanjutnya di dalam RB ini, tujuan area penguatan kelembagaan dari RB ini sebenarnya untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsinya, ya, tepat ukurannya. Sehingga upaya-upaya yang harusnya dilakukan dalam area penguatan kelembagaan ini, salah satunya adalah bagaimana menyesuaikan organisasi itu dengan proses bisnisnya sendiri. Jadi kan organisasi pasti punya core bisnis atau proses bisnis masing-masing. Nah, itulah yang harusnya disesuaikan. Kemudian yang kedua, peta proses bisnis atau core bisnisnya ini sesuai dengan penyederhanaan organisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa evaluasi kelembagaan ini harus disesuaikan dengan penyederhanaan organisasinya juga. Itu kira-kira. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan tata laksana ya, Renata, ya? Iya, pasti dong. Nah, gimana nih tata laksana pemerintahan di dalam RB ini kita fokuskan pelaksanaannya? Nah, pelaksanaan dari area penguatan tata laksana ini kan memberikan titik fokus dan menitik beratkan pada pelaksanaan birokrasi yang harus sesuai dengan tata laksana, Bang. Nah, agar birokrasi kita ini menjadi efektif, efisien, jelas, terukur, dan sesuai dengan prinsip e-government. Nah, tata laksana pemerintah ini juga harus dilakukan dengan yang pertama penyusunan proses bisnis sesuai dengan penyederhanaan jabatan. Nah, yang kedua makin terintegrasinya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, yang ketiga transformasi digital telah memberikan manfaat yang optimal. Berarti ini berkaitan erat ya dengan digitalisasi untuk area yang ini ya. Nah, kemudian kan RB itu sendiri dilaksanakan oleh aparatur sipil negara. Benar. Dalam pelaksanaannya pasti ASN yang melaksanakan. Dan di dalam RB sendiri ini area penguatannya ada sendiri untuk ASN. Itu yang kita sebut sebagai area penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara. Bagaimana cara melaksanakan area penguatan manajemen SDM ASN ini, Renata? Nah, jika kita lihat dari area penguatan sistem manajemen ASN ini menitik beratkan pada pencapaian ASN yang berintegritas, yang kompeten, profesional, berkinerja tinggi, netral, dan sejahtera dengan mengedepankan kompetensi ASN. Nah, area penguatan sistem manajemen SDM ASN ini harus dilaksanakan dengan yang pertama itu ada perhitungan kebutuhan pegawai dijadikan sebagai dasar pembuatan formasi, Bang. Nah, bicara formasi ASN ya. Kita bicara tentang formasi ASN. Nah, yang kedua, penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, Bang. Itu sudah kita lakukan di Kementerian Dalam Negeri. Iya. Nah, yang ketiga, pemetaan talenta pegawai, Bang. Untuk apa nih pemetaan talenta pegawai ini kira-kira? Nah, ini digunakan untuk menempatkan JPT dan jabatan kritikal lainnya. Baik. Nah, gitu. Kalau itu tentang area penguatan SDM ASN, berarti ada area juga yang kita sebut area penguatan peraturan perundang-undangan, deregulasi kebijakan dalam RB. Kira-kira untuk area yang ini, Renata, apa sih tujuannya? Kenapa harus dibuat di dalam RB? Nah, area penguatan ini dibuat memiliki tujuan utama, Bang, untuk mewujudkan regulasi kita yang tertib, yang tidak tumpang tindih, yang kondusif, dan memiliki manfaat kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan kita nih, Bang. Nah, area penguatan peraturan perundang-undangan deregulasi kebijakan ini ada yang pertama peran kebijakan terkait pelayanan atau perizinan, Bang. Nah, yang kedua ada kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan prolek kementerian atau pemerintah daerah. Gitu, ya. Nah, Bang Wawan, kenapa sih area penguatan kualitas pelayanan dalam RB ini harus kita lakukan? Pertama, tentu kita tahu ya, di dalam area pelayanan, penguatan kualitas pelayanan ini menjadi fokus atau perhatian masyarakat kita untuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kita saat ini. Nah, tentu hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Ya, caranya dengan mengedepankan prinsip-prinsip dari pelayanan publik itu sendiri. Maka kita tentu harus juga melihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Area penguatan pelayanan publik ini sebenarnya bisa dilakukan dengan
Satu, caranya menjalankan standar pelayanan publik. Tentu di dalamnya ada maklumat pelayanan publik, SOP dalam pelayanan publik, gitu kan. Kemudian yang kedua, pemanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik ini. Jadi sekarang sudah serba digital, tentu kita harus mencoba cara-cara baru, menyediakan aplikasi-aplikasi baru untuk pelayanan-pelayanan publik kepada masyarakat. Kan gitu. Kemudian yang ketiga, pengelolaan pengaduan masyarakat nih. Jangan sampai aduan masyarakat ini tidak pernah kita tanggapi. Dan sehingga kita tidak tahu nih apa yang harus di-upgrade atau di-update di dalam pelayanan publik untuk masyarakat. Kemudian yang keempat, peningkatan budaya pelayanan. Ya kan? Kita kenal ada 3S ya, senyum, sapa, salam kan? Dan yang terakhir caranya adalah dengan melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik ini sendiri. Duh, panjang banget nih pembahasan kita, Bang. Iya, kelihatannya gitu ya. Bang, kayaknya rapat kita udah memulai deh, Bang. Oke. Kita sambil jalan nih, Bang. Oke, baik. Bang Wawan, Yuk. sebenarnya masih ada satu pembahasan sih yang pengen Rena diskusiin ke Abang. Apa tuh? Kita sambil jalan aja nggak apa-apa kali ya? Iyalah, nggak apa-apa ya. Jadi gini Bang, sampai saat ini nih reformasi birokrasi di Kemendagri ini udah sejauh mana ya dilaksanain? Oke. Nah, implementasi dari RB di Kementerian Dalam Negeri itu juga sangat bergantung sebenarnya keberhasilannya dari beberapa hal sebenarnya, Renata. Apa aja tuh Bang? Yang pertama adalah kemauan membangun komitmen bersama antara seluruh jajaran di Kementerian Dalam Negeri dengan tim RB-nya sendiri. Kemudian menyusun agenda dan action plan dari RB itu sebagai pedoman pelaksanaan RB itu sendiri secara konkret dan terukur tuh, Ren. Kemudian yang ketiga, bagaimana RB itu melibatkan keterkaitannya dengan seluruh ASN yang ada di Kementerian Dalam Negeri sebagai agen perubahan di dalam RB itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan RB. Dan yang selanjutnya itu adalah bagaimana Kementerian Dalam Negeri itu, Ren, melaksanakan supervisi secara kontinu untuk perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir sebenarnya bagaimana Kementerian Dalam Negeri setiap komponen yang melaksanakan RB itu sendiri bisa memastikan RB itu dilaksanakannya untuk mencapai target dari masing-masing komponen Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Kira-kira begitu. Terus Bang, ada lagi nggak? Ya, ada lagi sebenarnya. Jadi kesuksesan implementasi pelaksanaan RB di Kementerian Dalam Negeri kita ini itu bergantung kepada komitmen pimpinan serta peran aktif dari seluruh ASN yang ada di Kementerian Dalam Negeri dan tim RB sendiri. Nah, itulah beberapa kunci dari keberhasilan implementasi RB. Ya, semoga aja ya Renata, pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri ini bisa terimplementasi dengan baik dan benar, sehingga apa yang menjadi visi dan misi di Kementerian Dalam Negeri ini bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Begitu kira-kira. Berarti gitu ya Bang ya, RB di Kemendagri ini telah dilaksanakan. Iya. Dan kita ini sebagai agent of change memang harus komitmen melakukan perubahan ini. Baik, mudah-mudahan. Amin. Bang, kayaknya udah. Oh iya. Waktunya kita rapat nih. Iya, harus kita rapat ya. Ayo deh. Lanjut dulu Bang ya. Oke, lanjut kita.